Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa buat rekan trader semuanya. Kembali lagi bersama Market, kembali lagi bersama Maurice di acara analisa mingguan kita, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 18 sampai tanggal 22 Agustus nanti. Tapi sebelumnya, saya mau ucapkan dirgahayu buat Republik Indonesia yang ke-80 supaya Indonesia semakin sukses, semakin maju ke depannya. Salam dari Market supaya trader Indonesia di hari kemerdekaan ini bisa merdeka dari situasi yang sangat kompleks. Oke rekan trader semuanya, seperti biasa di analisa mingguan kita akan melihat dan kita akan mencoba memprediksikan bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu apa saja yang terjadi di pasar di minggu yang lalu. Untuk itu, kita akan lihat dulu rekan trader dari kalender ekonomi yang terjadi selama 1 minggu. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana selama 1 minggu pergerakan pasar ini sangat luar biasa, rekan trader. Sekarang kita coba lihat, sabarkan trader. Nah, sini selama 1 minggu rekan trader, bagaimana data-data ekonomi yang dikeluarkan sudah sangat jelas. Rekan trader bisa lihat di sini dari data inflasi, di mana inflasi masih tetap berada di seputaran 0,3%, agak sedikit mengalami kenaikan inti ya. Sedangkan bulan Juli berada di sekitaran 0,2 dari 0,3 data sebelumnya. Disusul juga rekan trader bisa lihat data-data lainnya, ada inflasi dari Jerman berada di sekitaran 0,3%. Selain itu pidato yang dilakukan oleh Donald Trump. Pada prinsipnya pidato yang dilakukan Donald Trump ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kisruh antara Donald Trump dengan Jerome Powell. Selain itu juga tentang bagaimana kesuksesan yang terjadi, tentang bagaimana hubungan Amerika dengan Cina, dalam hal ini tarif, terjadi perpanjangan lagi selama 3 bulan rekan trader. Ini sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Dan masuk rekan trader di hari Kamis, rekan trader bisa lihat bagaimana PDB yang dikeluarkan baik itu di Inggris ya, dan klaim pengangguran awal, di mana klaim pengangguran sedikit mengalami penurunan berada sekitaran 224.000 dari 227 data sebelumnya. Dan sambung lagi rekan trader, pidato yang dilakukan oleh Donald Trump. Masuk lagi di data penjualan retail inti ya. Selain itu juga data yang paling dilihat adalah bagaimana indeks harga produsen, data inflasi yang dikeluarkan sedikit mengalami kenaikan ya, berada sekitaran 0,9%. Data ini semakin memberikan tekanan yang sangat besar rekan trader di pasar, dan kita bisa lihat semua pergerakannya rekan trader. Nah, ini adalah data-data yang bisa rekan trader lihat di pasar minggu kemarin. Dan selanjutnya rekan trader kita bisa lihat di sini bagaimana untuk analisa teknikalnya yang terjadi di pasar. Rekan trader bisa lihat di platform sudah sangat jelas. Kalau rekan trader lihat di sini di platform, pergerakan yang terjadi pada pasar, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika di sini, rekan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika ini dia mengalami sedikit pelemahan rekan trader ya, secara garis besar. Setelah sempat naik di 98, tapi secara garis besar dia kembali turun lagi dan dia sampai berada di level 97.606. Apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika pada minggu lalu? Secara garis besar kalau rekan trader lihat, dolar Amerika pada minggu lalu dia tetap melanjutkan penurunan ya mingguan, karena secara garis besar juga para investor juga terus memperhatikan penurunan atau pemangkasan tingkat bunga yang akan dilakukan oleh The Fed yang direncanakan pada pertemuan bulan September nanti ya. Dan kalau kita lihat secara garis besar juga indeks dolar Amerika ini merosot level 2 terendah dalam 2 minggu terakhir ya, berada di bawah 98 dan terus melanjutkan penurunannya dari level utamanya adalah sekitaran 100.
Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bagaimana Euro USD kembali lagi mengalami penguatan dan dia sempat menyentuh level 1.17274 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.16433. Ini kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada Euro USD ini tidak bisa kita lepas dari data-data yang telah terjadi rekan trader secara garis besar. Euro USD ini dia mengalami kenaikan dalam 2 minggu berturut-turut dan dia diperdagangkan di sekitaran antara 1.130 ya. Dan dia prinsipnya berada di ambang seputaran 1.1700. Ini data psikologi rekan trader ya. Dan secara garis besar apa yang terjadi itu tidak bisa dilepas dari data inflasi yang dikeluarkan. Ya, ini juga dipengaruhi oleh tarif Donald Trump ya, tapi secara garis besar euro ya menunjukkan sedikit tanda-tanda kehidupan yang kita bisa lihat bagaimana Euro USD sekali lagi mengalami penguatan. Selanjutnya untuk pound sterling tidak bisa dibilang lagi benar-benar mengalami penguatan lagi. Selama 2 minggu dia mengalami penguatan menembus level 1.350967 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.35521. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling dan secara garis besar sikap hati-hati yang dilakukan oleh Bank of England ini juga yang sangat mendukung dari pergerakan pound sterling. Pound sterling melanjutkan pergerakan naik ya, dan ini juga secara garis besar kenaikan pound sterling ini didukung oleh pemulihan yang kuat imbas hasil obligasi 10 tahunan. Ya, dari level yang terakhir bisa kita lihat sekitaran pada bulan Juni yang lalu. Sedangkan rekan trader untuk gold. Nah, ini secara garis besar kalau kita lihat gold pada minggu ini, gold benar-benar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada gold benar-benar keluar dari 3.400 rekan trader, dimulai sempat berada di seputaran 3.400 pada hari Senin yang lalu, tapi berlanjut dan ditutup di sekitaran 3.337 di hari Jumat yang lalu rekan trader. Ini benar-benar pelemahan yang sangat signifikan. Secara garis besar apa yang terjadi pada emas ini tidak bisa kita pungkiri bahwa dia ini bereaksi terhadap meredanya ketegangan geopolitik ya maupun juga makroekonomi yang dikeluarkan oleh Amerika. Selain itu juga data-data yang aktivitas terkait dari Amerika serta komentar dari para pejabat The Fed pun juga yang memang benar-benar menjadi pendorong di mana emas agak sedikit mengalami pelemahan selama 1 minggu terakhir yang lalu. Dan untuk USD yang Jepang, kita lihat USD yang Jepang kembali jatuh lagi walaupun sempat jatuh di 146.261, tapi akhirnya dia bisa kembali naik dan menutup perdagangan itu di seputaran 147.118. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar untuk minggu yang lalu. Sedangkan bagaimanakah pergerakan pasar pada minggu yang akan datang, minggu depan? Secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk minggu depan di sini kita bisa lihat yang harus kita perhatikan pertama adalah kalender ekonomi. Kalender ekonomi yang sangat memberikan tekanan nanti adalah kita bisa lihat hari Senin tidak terlalu ada, hari Selasa tidak terlalu ada, hari Senin tidak terlalu banyak ya, hari Selasa juga mulai bergerak drastis itu pada hari Rabu ada IHK inflasi dari Inggris, inflasi dari Eropa, nah dan masuk hari Kamis dini hari rapat pertemuan FOMC. Nah ini harap diperhatikan. Rapat pertemuan FOMC ini akan mengeluarkan sedikit kebijakan sebelum pertemuan utamanya yang nanti akan dikeluarkan pada bulan September nanti. Jadi secara garis besar rekan trader akan lihat bagaimanakah hasil pertemuan FOMC ini akan dikeluarkan. Ini akan benar-benar sedikit memberikan tekanan terhadap arah pergerakan pasar ke depan. Untuk hari Kamis ya rekan trader, disambung juga di klaim pengangguran awal, indeks manufaktur Fed Philadelphia, PMI jasa harap diperhatikan pada hari Kamis. Dan untuk hari Jumat selain PDB Jerman, ada juga pidato dari Jeremy Powell di pertemuan Jackson Hole. Pertemuan Jackson Hole ada pertemuan tahunan ya di lembah
di Amerika sana ya, itu pertemuan oleh para pejabat The Fed ya dengan kepala-kepala bank lainnya ya, bank sentral lainnya, dan ini memang benar-benar sangat ditunggu-tunggu. Pasar biasanya bergerak juga sangat luar biasa saat pertemuan itu dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar mulai hari Rabu, sebenarnya hari Senin juga ada, tapi tidak terlalu konteksnya bintang 3 ya, tidak terlalu. Nanti mulainya hari Rabu, hari Kamis, terutama Kamis dini hari FOMC, hari Jumat akan ada pidato dari Jerome Powell di pertemuan Jackson Hole. Nah, ini adalah secara kalender ekonomi fundamental. Secara teknikal, bagaimanakah pergerakan pasar yang akan terjadi untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan rekan trader, kita mulai indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika dari tanggal 18 sampai tanggal 22 nanti, dalam analisa saya, indeks dolar Amerika ini walaupun memang tendensi naik masih tetap ada, tapi peluang untuk pelemahan juga masih sangat besar. Analisa saya, dia ini masih bisa melemah hingga 97.18, akan tetapi harap diperhatikan bahwa pengaruh untuk dia bisa naik ke level tertinggi pun juga masih tetap ada rekan trader. Analisa yang coba saya buat, saya bisa bilang bahwa dia ini masih tetap punya pengaruh untuk bisa naik di level 98.770. Secara garis besar 98 masih bisa dicapai oleh oleh indeks dolar Amerika hingga minggu depan, dengan asumsi bahwa pergerakan yang paling terendah itu bisa terjadi hingga level paling terendah di seputaran 96.978 atau 97.178 lah. Itu adalah pergerakan yang terjadi paling rendah untuk indeks dolar Amerika. Sedangkan untuk Euro USD di dalam pemahaman saya bisa bilang bahwa dia masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan saya bisa berasumsi bahwa dia ini punya peluang bisa sampai di level 1.18026. Walaupun secara garis besar harus diperhatikan juga bahwa tendensi pelemahan masih tetap ada, dan dia bisa sedikit mengalami pelemahan hingga level paling terendah itu di seputaran 1.15933. Sedangkan untuk pound sterling dalam analisa yang coba saya lakukan ya, saya bisa bilang bahwa pound sterling masih tetap punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi, walaupun secara garis besar menurut analisa saya level paling tertinggi bisa dicapai oleh pound sterling itu di seputaran 1.36855. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah masih tetap bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali jatuh lagi ke level paling terendah di seputaran 1.34206. Dan untuk gold rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa gold ini memang masih punya tendensi untuk bearish rekan trader, masih. Tapi hati-hati juga bahwa pembalikan arah bisa membuat dia naik rekan trader. Oleh karena itu saya bisa berestimasi bahwa peluang bearish masih tetap ada dan dia bisa turun hingga level terendah menurut saya malahan di 3.289 malahan. Dia keluar dari zona 3.300 ya. Tapi harus diperhatikan juga bahwa peluang untuk kenaikan masih tetap besar. Analisa saya dia bisa naik hingga level di 3.383. Masih sangat jauh dari 3.400 ya, tapi 3.383 adalah level tertinggi, dengan asumsi terendahnya itu akan berada di seputaran 3.289. 3.289 adalah level terendah dengan level tertingginya di 3.383. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, analisa yang coba saya bawakan buat rekan trader bahwa USD Yen Jepang ini menurut analisa saya sebenarnya masih punya peluang untuk jatuh lagi sebenarnya ya. Tapi saya bisa bilang bahwa kejatuhan dia yang paling terendah itu dia bisa sampai di level terendah di seputaran 145.786. Tapi hati-hati, peluang untuk naik pun juga sangat besar dan bisa membuat dia kembali naik ke level paling tertinggi ya rekan trader di seputaran 148.795. Nah rekan trader, ini adalah analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Semoga analisa ini bisa menjadi landasan untuk rekan trader. Tapi sekali lagi, tetap yang paling utama adalah analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri, karena itu adalah yang paling terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.